Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fitur purchase yang ada pada Odoo 16. Baik, langsung saja. Apa itu Odoo? Odoo adalah perangkat lunak Enterprise Resource Planning atau ERP berbasis open source yang dikembangkan oleh perusahaan Odoo S.E yang berbasis di Belgia dengan menawarkan sejumlah fitur dan modul yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Oke, selanjutnya yaitu fitur purchase. Apa itu fitur purchase? Purchase adalah salah satu modul pada Odoo yang berfungsi untuk membantu dalam pengelolaan aktivitas pengadaan atau pembelian barang pada suatu perusahaan. Nah, oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa submodul pada uh, modul purchase Odoo 16. Nah, di sini yang pertama yaitu request for quotation. Nah, apa itu request for quotation? Nah, RFQ atau Request for Quotation adalah suatu tahapan bisnis dalam melakukan permintaan yang diajukan uh, oleh pembeli kepada penyedia barang atau jasa untuk mendapatkan penawaran terbaik sesuai dengan spesifikasi dan anggaran perusahaan. Dalam sistem ERP seperti Odoo, RFQ dapat dibuat dan dikirim secara elektronik melalui email, dan statusnya dapat dilacak dari permintaan hingga pengiriman. Oke. Nah, selanjutnya yaitu purchase order. Nah, apa itu purchase order? Purchase order adalah surat yang dibuat oleh pembeli berisi detail produk yang ingin dibeli dari penjual. Dalam sistem ERP seperti Odoo, PO atau purchase order dapat dibuat dan dikelola secara elektronik melalui sistem dan dapat dilacak statusnya dari pemesanan hingga pengiriman. Oke, selanjutnya yaitu contact text. Nah, apa itu contact text? Contact text adalah salah satu fitur pada modul contact Odoo yang memungkinkan pengguna untuk memberikan label atau tanda pada kontrak pembelian. Nah, baik, kita langsung saja praktekkan penggunaan dari request for quotation, purchase order, dan contact text pada Odoo. Baik, langsung saja kita berpindah ke aplikasi Odoo. Nah, baik, di sini kita sudah masuk ke aplikasi Odoo-nya. Di sini kita bisa login terlebih dahulu. Saya login. Sorry. Nah, selesai kita login, di sini saya akan mempraktekkan untuk pembuatan dari request for quotation. Nah, langkah pertama yang kita lakukan ketika kita ingin membuat request for quotation yaitu kita masuk ke modul purchase terlebih dahulu. Di sini kita bisa klik menu, lalu kita pilih purchase. Oke. Nah, lalu kita klik new untuk membuat request for quotation baru. Klik new. Oke. Nah, di sini setelah kita masuk ke form request for quotation, di sini kita pilih vendor. Kita ingin membeli dari vendor mana? Kita ingin membeli barang dari vendor mana? Lalu kita pilih currency. Di sini saya menggunakan IDR. Lalu kita tetapkan order deadline-nya. Di sini saya tetapkan tanggal 18. Lalu kita tentukan expected arrival-nya, perkiraan barang itu datang kapan. Ini tanggal 30. Lalu di sini kita tambahkan produk apa saja yang ingin kita beli. Nah, di sini saya ingin membeli storage box. Oke, produk, terus kabinet. Oke, oke. Oke, setelah kita menginputkan vendor, order deadline, expected arrival, dan currency, lalu kita juga sudah menginputkan produk-produk yang ingin kita beli, maka selanjutnya kita bisa mengirimkan dokumen request for quotation ini ke vendor. Nah, caranya kita bisa klik send by email di sini. Maka dokumen RFQ akan dikirimkan ke vendor melalui email. Nah, di sini kita klik send by email, lalu di sini kita klik send. Sudah. Nah, di sini kita sudah mengirimkan email yang berisi request for quotation ke vendor. Oke, nah selanjutnya ketika kita ingin melakukan purchase order dari request for quotation ini, nah kita bisa klik confirm order di sini. Klik. Nah, oke, di sini kita sudah membuat sebuah purchase order. Nah, apabila barang yang
kita pesan itu sudah datang. Nah, di sini kita bisa klik reset product. Nah, kita bisa klik reset product di sini. Nah, lalu di sini kita bisa inputkan untuk barang yang datang, jumlah barang yang datang itu berapa. Nah, di sini saya inputkan 1, lalu di sini 1, oke. Nah, selesai kita inputkan, kita bisa klik validate. Nah, oke. Nah, selesai kita klik validate, maka barang ini akan ditambahkan ke dalam stok. Oke, bisa kita cek pada produk. Untuk latch kabinet dan latch box, latch kabinet. Oke, kita bisa cari latch kabinet. Nah, latch kabinet di sini untuk jumlah stoknya bertambah 1 karena tadi kita melakukan purchase order dan barangnya sudah kita terima. Terus selanjutnya large boxnya aja, sorry. Oke, nah sorry, storage bag. Nah, storage bag di sini stoknya kita bertambah 1 karena tadi kita melakukan purchase order membeli storage box. Nah, oke. Selanjutnya kita bisa masuk ke menu purchase ya. Oke, terus kita bisa pilih purchase, kita bisa buka purchase order yang kita buat tadi di sini. Oke, kita bisa klik. Nah, di sini kita tadi membeli storage box dan latch cabinet dan dua barang ini sudah masuk ke stok. Nah, selanjutnya kita bisa mencetak bill di sini. Kita bisa create bill, kita tinggal klik create bill di sini. Nah, lalu kita bisa memeriksa dulu billnya apakah benar, sudah benar billnya. Nah, setelah kita periksa, kita bisa confirm di sini, klik confirm. Oke, sorry, di sini kita harus inputkan dulu untuk billing date-nya, confirm. Maka selanjutnya kita bisa melakukan payment. Kita register payment di sini, metodenya bank manual, lalu kita create payment. Nah, maka purchase order sudah kita bayar ke vendor. Oke. Nah, ini untuk request for quotation dan purchase order. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat contact text. Nah, contact text tadi adalah salah satu fitur pada modul contact yang dapat digunakan untuk memberikan label atau tanda pada kontak pembeli atau kontak dari pembeli itu. Nah, di sini untuk menambahkan contact text, kita bisa masuk ke menu contact, lalu kita bisa configuration, kita pilih contact text. Nah, kita bisa klik new di sini untuk membuat contact text baru. Ini ya, di sini saya membuat contact text. Personal buyer customer. Nah, jadi kita di sini bisa memilih untuk color dari simbol dari contact text ini, contact text kita ini apa? Di sini biru. Nah, setelah selesai kita bisa meng-save contact text ini dengan mengklik icon awan yang ada di sini. Nah, oke. Selesai kita klik, maka akan ditambahkan personal customer. Nah, ini tadi yang barusan kita buat. Nah, contact text personal customer ini bisa kita gunakan waktu selama kita membuat kontak baru di sini. Nah, lalu kita kita klik pada field contact, field text. Nah, di sini kita akan muncul personal customer, yaitu tag yang contact tag yang kita buat tadi. Ini bisa digunakan untuk membuat konteks baru atau kita ingin merubah konteks yang sudah ada. Konteks yang sudah ada, kita bisa merubah konteks yang sudah ada. Contohnya di sini.
Di sini ini kita bisa, nah di sini kan belum ada tag-nya, kita bisa berikan dia contact text. Di sini contohnya kita pakai contact text yang kita buat tadi, yaitu personal customer, lalu kita bisa save. Nah, maka dia contact text-nya sekarang personal customer. Nah, kalau kita masuk ke menu kontak, lalu kita cari personal customer, oke, sorry oops, typo. Nah, kita pilih search tag, nah personal customer. Nah, maka akan tampil range map-nya. Tadi teksnya kita jadi teksnya kita isi personal customer. Oke. Baik, sekian dari saya mengenai fitur purchase pada Odoo 16, yaitu request for quotation, purchase order, dan contact text. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.